Lo bisa punya aplikasi paling canggih di ponsel lo. Lo bisa ngitung semuanya. Tapi gimana kalau lo masuk ke tempat di mana hukum fisika itu sendiri bisa dipatahin dalam sedetik? Malam ini kita dengar cerita tentang arogansi dan gimana data satelit nggak ada artinya kalau lo udah ngelanggar aturan di Sancang. Untuk nama tokoh dan beberapa lokasi telah kami samarkan. Selamat datang di Scary Note. Di rumahnya di Pangandaran, Wawan lagi serius banget. Dia lagi ngebersihin peralatan spearfishingnya di teras belakang. Ini bukan hobiis biasa, dia ini orangnya teknis banget. Spear gunnya dia bongkar, dibersihin detil, dikasih minyak pelumas. Dia ngetes pelatuknya, bunyinya klik kering, mantap. Wetsuitnya dia periksa, gak ada yang sobek. Dia ini tipe orang yang percaya sama dua hal, peralatan yang prima dan data yang akurat. Dia sama sekali bukan tipe yang percaya mitos atau omongan orang tua. Sambil nelap laras spear gun-nya, dia ngelirik ponselnya yang kebuka di meja. Layarnya nampilin grafik aplikasi pasang surut. Dia lebih percaya sama grafik biru hijau itu daripada kitab suci. Dia ngelihatin data angin, data gelombang. Dia nyari jendela yang pas. Buat dia, alam itu bukan sesuatu yang misterius, tapi sebuah sistem yang bisa dihitung, bisa diprediksi. Dia senyum tipis. Dia ngerasa dia lebih pintar dari nelayan lokal yang cuma pakai ilmu kira-kira warisan kakeknya. Dia ngerasa dia udah mecahin kodenya. Dia lagi asyik nge-scroll data, nyari-nyari spot baru. Terus ada pesan masuk dari temennya. Singkat aja. Coba Cibalong bro, deket Sancang. Katanya lagi gila ikannya. Wawan gak ngebales. Aman gak tuh? Atau angker gak? Dia langsung buka aplikasi pasang surutnya. Ngetik nama lokasi baru itu. Mata Wawan langsung klik. Dia gak peduli sama nama Sancang yang barusan disebut. Dia fokus ke data yang muncul di layar ponselnya. Dan datanya gila, sempurna. 2 hari lagi di area Cibalong, tepatnya di tempat namanya Pantai Cijeruk, bakal ada surut terendah tahun ini. Surutnya ekstrim banget. Grafiknya nunjukin air bakal mundur jauh, ngebuka hamparan karang yang luas. Ini jackpot buat spearfisher kayak dia. Dia bisa jalan kaki ratusan meter ke tengah, langsung ke drop-off tempat ikan-ikan besar kumpul. Soal reputasi Sancang yang katanya angker, Wawan ketawa kecil. Dia tahu cerita-cerita kayak gitu. Buat dia, itu cuma tahayul. Cerita hantu yang dibikin-bikin orang lokal biar nggak ada yang berani nyari ikan di sana. Biar spotnya aman. Dia ngeliatin lagi data di HP-nya. Angka-angka ini nyata. Cerita soal kerajaan gaib itu enggak. Dia udah mutusin. Lusa, dia berangkat. Dia udah ngebayangin ikan-ikan kakap besar, kerapu raksasa yang bakal dia bawa pulang. Ini bakal jadi konten yang keren banget. Keputusannya murni, 100%. Diambil berdasarkan data di layar itu. 2 hari kemudian, dia beneran berangkat. Masih pagi buta, udara Pangandaran masih adem. Motornya udah dipanasin. Tas ransel besar berisi wetsuit, fin, dan perlengkapan lain udah di punggung. Spear gun-nya yang panjang diikat rapi di samping motor. Dia ninggalin rumahnya, ninggalin keramaian Pangandaran, menuju ke selatan, ke jalur yang lebih sepi, lebih liar. Perjalanan ke Cibalong itu sendiri udah kayak petualangan. Bayangin aja, lo naik motor nyusurin jalur pantai selatan Jawa Barat. Di sebelah kanan lo, Samudra Hindia yang ombaknya ganas gak ada berhentinya. Di sebelah kiri, hutan-hutan lebat yang masih rapat. Wawan ngegas motornya. Di dashboard motor, ponselnya terpasang, nampilin GPS. Suara perempuan dari earphone ngasih dia arahan. Belok kiri, 300 meter lagi. Ini kontras banget. Dia, dengan semua teknologi modernnya, ngelewatin jalan aspal yang kadang rusak, ngelewatin jembatan-jembatan kayu tua di atas muara sungai yang coklat. Makin ke selatan, makin sepi.
Rumah penduduk makin jarang. Warung-warung kecil jaraknya bisa berkilo-kilo. Wawan ngerasa kayak penjelajah. Dia ngelihat ke laut, ombaknya emang besar, tapi dia tenang. Datanya bilang di Cijeruk nanti bakal aman, terlindung karang. Dia ngerasa pegang kendali penuh. Alam liar ini buat dia cuma sekumpulan variabel fisik, arus, angin, pasang surut, geografi. Semua bisa diukur, semua bisa diantisipasi. Dia nggak ngerasa kecil di hadapan alam. Dia malah ngerasa besar, karena dia punya pengetahuan yang nggak dimiliki orang lain. Akhirnya dia sampai di daerah Cibalong, udah deket banget sama pantai Cijeruk. Dia berhenti di satu-satunya warung kecil yang dia lihat buat beli minum dan rokok. Sepi banget. Cuma ada ibu-ibu tua penjaga warung sama satu bapak-bapak nelayan lagi ngopi, pakai kaos partai yang udah luntur. Bapak nelayan itu langsung ngelihatin Wawan dari atas ke bawah. Lebih tepatnya, ngelihatin peralatan yang diikat di motornya. Dia tahu ini bukan orang sembarangan, bukan turis biasa. "Mau nembak kemana, Mas?" tanya si bapak, suaranya pelan. Wawan sambil neguk minumannya ngejawab santai. "Ke Cijeruk, Pak. Katanya lagi bagus airnya." Si bapak diam sejenak. Dia ngisep rokok kreteknya dalam-dalam. "Oh, di sana," katanya. "Hati-hati, Mas, di sana. Boleh aja ngambil, tapi inget, jangan serakah. Jangan ambil semua." Si bapak nunduk sedikit. Apalagi kalau ketemu ikan larangan, ikan yang warnanya beda sendiri. Kalau ketemu, biarin aja, jangan diusik. Wawan dengerin, tapi di otaknya dia cuma, senyum aja. Senyum sopan tapi jelas ngeremehin. Dia nepuk-nepuk saku celananya, tempat ponselnya disimpan. "Aman, Pak, saya udah punya datanya kok," kata Wawan yakin banget. "Lagi surut banget ini. Arus juga aman, saya udah cek." Bapak nelayan itu cuma ngangguk pelan. Dia tahu anak muda di depannya ini nggak benar-benar dengerin. "Data di laut suka beda sama data di darat, Mas." Tapi Wawan udah nggak tertarik melanjutin obrolan. Dia ngabisin minumnya, bayar ke si ibu, terus pamit. "Duluan ya, Pak." Dia ninggalin bapak itu, yang cuma bisa ngelihatin motor Wawan hilang di tikungan jalan setapak menuju pantai. Gak lama dari warung tadi, Wawan sampai. Dia markirin motornya di bawah pohon rindang. Jam di tangannya nunjukin sekitar jam 1 siang. Dan pas dia ngelangkahin kaki ke bibir pantai, dia tertawa kecil. Dia bener, dia selalu bener. Gila, pemandangan di depannya bener-bener gila. Ini persis 100% kayak yang dibilang aplikasinya. Pantai Cijeruk surutnya ekstrim banget. Ini bukan pantai lagi. Ini kayak lapangan karang raksasa yang baru aja dikeringin. Air laut mundur jauh banget. Mungkin ada 400 meteran lebih. Yang kelihatan cuma hamparan terumbu karang yang basah, rumput laut, sama genangan-genangan air kecil di sana-sini yang kayak cermin mantulin langit. Jauh di ujung sana, baru kelihatan batas ombak yang mecah. Sempurna. Keyakinan rasional Wawan langsung tervalidasi penuh. Omongan bapak nelayan di warung tadi, lupa seketika. Buat apa dengerin tahayul kalau lo punya bukti sains di depan mata? Dia mulai ganti baju, pakai wetsuitnya yang ketat. Dia ngerasa kayak astronot yang mau jalan di planet asing. Dia ambil spear gun-nya, dia pasang fin di kakinya. Dia ngelihat ke hamparan karang itu. Ini platform pribadinya. Dia mulai jalan. Cepak, cepak, cepak. Suara bootnya nginjek karang basah. Dia jalan makin jauh, makin ke tengah, ninggalin garis pantai yang udah kelihatan kayak garis hijau tipis di belakang. Dia jalan terus, jauh banget. Mungkin beneran ada 400 meter dia jalan dari bibir pantai. Dari hutan tempat dia parkir motor udah kecil banget kelihatannya. Akhirnya dia sampai di Batasya, tepi dataran karang itu. Drop off. Disinilah spotnya.
Setelah jalan kaki ngelewatin lapangan karang tadi, dasarnya tiba-tiba patah. Kayak tebing, tapi di bawah air. Di bawah kakinya, air masih semata kaki. Tapi satu langkah di depannya, air langsung dalam, warnanya biru gelap. Ini dia tempatnya. Disinilah ikan-ikan besar main. Wawan lihat sekeliling. Dia benar-benar di tengah laut tapi sambil berdiri. Pantai jauh di belakang, lautan lepas di depan. Dia ngerasa puas banget. Rencananya sempurna, datanya akurat. Dia masang snorkel dan kacamata goggle-nya, nencengin tali-talinya. Dia ngecek spirgannya sekali lagi, mastiin talinya nggak kusut. Dia ngerasa profesional. Dia ngerasa dia menguasai tempat ini. Lingkungan ini buat dia jinak, bisa diprediksi. Dia ngambil napas dalam-dalam lewat mulut, terus dia nyelam masuk ke dunia biru di bawahnya. Pas dia nyelam, dia makin kagum. Airnya jernih banget. Dia bisa lihat terumbu karang yang sehat di bawah. Ikan-ikan kecil warna-warni ada di mana-mana. Tapi dia bukan nyari itu. Dia nyari target. Dia berenang pelan, napasnya diatur. Tenang, metodis, setiap gerakannya diperhitungkan. Gak ada rasa takut, cuma ada fokus. Dan Wawan emang jago. Dia tahu cara gerak tanpa bikin ikan kaget. Gak butuh waktu lama, dia nemu target. Dia bidik, tahan napas, dor, kena. Satu ikan kakap lumayan. Dia berenang lagi, nyari lagi. Dor, kena lagi. Kerapu, gampang. Dia muncul ke permukaan, buang napas. 2 ikan udah dia kaitin di tali di pinggangnya. Ukurannya lumayan, tapi entah kenapa dia ngerasa belum puas. Ini terlalu gampang. Dia ngelihat ke arah ikan di pinggangnya. Lumayan, tapi bukan trofi. Dia ini orangnya teknis, dia efisien, tapi dia juga nyari prestasi. Dia ngelihat jam tangannya. Waktu surut masih panjang banget, masih aman. Satu lagi, pikirnya dalam hati. Satu lagi, tapi yang besar. Keyakinannya lagi di puncak-puncaknya. Dia udah ngebuktiin kalau dia bisa naklukin spot ini. Dia udah ngebuktiin kalau omongan si bapak di warung tadi itu cuma omong kosong. Gak ada yang aneh, gak ada yang bahaya. Cuma ada dia, teknologinya, dan sumber daya alam yang nunggu buat diambil. Dia ngambil napas lagi, lebih dalam kali ini. Siap buat nyelam lagi. Dia ngerasa paling berkuasa, paling pegang kendali. Satu tangkapan terakhir buat nutup hari yang sempurna ini. Dia nyari sesuatu yang beda. Dia nyelam lagi. Kali ini sedikit lebih dalam, nyisir di pinggiran drop off. Dia ngelihat ke celah-celah karang, dan itu dia. Matanya langsung munci. Sesuatu yang beda itu beneran ada, persis kayak yang dia cari. Di antara karang-karang gelap di bawah, ada satu ikan. Besar. Jauh lebih besar dari 2 ikan yang udah dia dapat. Tapi bukan cuma ukurannya yang bikin dia kaget. Warnanya. Warnanya aneh banget. Kayak keemasan tapi pucet. Sisiknya kayak nggak mantulin cahaya matahari, malah kayak nyerap cahaya. Dan gerakannya pelan banget. Santai. Kayak nggak sadar ada bahaya. Gampang banget ini. Target yang terlalu sempurna. Dan di momen itu, sepersekian detik, omongan si bapak nelayan di warung tadi nyelip di otaknya. Jangan ambil ikan larangan, yang beda warnanya. Wawan ngelihatin ikan itu. Beda, jelas ini beda banget. Tapi otaknya langsung ngebantah pikiran itu. Itu cuma ikan aneh. Mungkin spesies langka. Justru itu, ini trofi. Insting hobiisnya, insting kolektornya langsung ngambil alih 100%. Peringatan tadi langsung hilang, ketutup sama adrenalin. Dia nggak mikir lagi,
ini target superior. Dia harus dapet. Dia sempat ragu, mungkin cuma 1/10 detik. Ikan itu diam aja kayak nunggu. Tak hayo, desisnya dalam hati, musir keraguan terakhir. Dia mulai ngarahin spear gun-nya. Pelan-pelan. Dia nggak mau gagal. Ini tangkapan terbaik tahun ini. Dia nahan napas. Jaraknya pas banget. Dia nggak mungkin meleset. Dia udah ngunci targetnya, tepat di belakang insang. Jari-jarinya udah siap di pelatuk. Nggak ada keraguan lagi. Dan dia tembak. Tsak! Spear gun-nya nendang sedikit di tangannya. Tombaknya melesat lurus, sempurna. Kena. Tepat di sasaran. Ikan itu kejang hebat sesaat. Cuma sedetik. Terus, diem. Mati. Wawan teriak dalam snorkelnya. Kemenangan! Dia berhasil. Dia langsung berenang cepat ke arah ikan itu, narik talinya. Dia pegang ikan itu. Berat. Gila, ini tangkapan monster. Dia ngeliatin ikan itu dari deket. Warnanya bener-bener aneh, pucat kayak logam. Matanya kayak batu, kosong. Anehnya nggak banyak darah. Biasanya ikan berdarah banyak. Tapi dia nggak peduli. Dia terlalu seneng. Dia menang. Dia ngaitin ikan besar itu di tali, gabungin sama 2 ikan lainnya. Dia ngerasa jadi juara. Jam di tangannya nunjukin sekitar jam 4 sore lebih 1 menit. Dia udah ngebuktiin semuanya. Nggak ada kutukan, nggak ada ikan larangan. Cuma ada dia, keahliannya, dan hasil buruannya. Dia mulai berenang naik ke permukaan, bawa 3 ikan. Dia ngerasa nggak terkalahkan. Dia baru aja mau nyampe permukaan. Kepala snorkelnya baru aja mecah permukaan air. Dia baru mau ngambil napas pertamanya. Dan, sedetik setelah dia kena udara, gemuruh. Suara gemuruh yang berat, bukan petir. Suaranya kayak datang dari bawah laut. Kayak ada sesuatu yang besar banget baru aja geser di dasar samudra. Dan air di sekelilingnya, air yang tadi tenang setinggi mata kaki di atas karang, tiba-tiba naik. Ini bukan ombak, ini bukan gelombang pasang biasa. Airnya kayak didorong dari bawah. Push! Dalam hitungan detik, air yang tadi setinggi mata kaki udah setinggi pinggangnya. Wawan kaget setengah mati. Dia ngira ini gelombang aneh. Dia coba berdiri teguh di atas karang. Tapi airnya nggak surut. Airnya terus naik. Cepet banget. Dia langsung panik. Ini nggak masuk akal. Ini nggak mungkin. Dia ngelepas snorkelnya, terbatuk-batuk. Air udah setinggi dadanya. Gila. Panik, dia ngeraih sesuatu di kantong wetsuitnya. Tangannya gemeteran banget. Dia ngerobek drybag kecil tempat dia nyimpen ponselnya. Nggak peduli lagi drybagnya sobek. Dia nyalain layarnya. Layarnya masih nyala. Dan di sana, di layar ponselnya, aplikasi pasang surutnya masih nunjukin grafik yang sama. Tulisannya jelas, pasang surut terendah. Dia ngeliat ke layar HP. Terus dia ngelihat ke air laut yang udah mau sebatas lehernya. Arusnya mulai kerasa narik. Dia ngeliat ke HP lagi. Terus ke air. Otaknya nggak nyambung. Ini mustahil. Ini nggak logis. Tapi ini nyata terjadi. Otaknya kayak korslet. Bener-bener nggak nyambung. 1 tambah 1 jadi 1000. Ponsel di tangannya bilang kering, tapi matanya ngelihat banjir bandang. Dan air itu nggak berhenti. Ini bukan halusinasi. Ini yang bikin ngeri. Wawan itu orang rasional. Dia bisa aja mikir dia pusing atau dia salah baca. Tapi ini beda. Dia megang benda fisik di tangannya, ponselnya, yang nampilin data satelit. Data itu bilang surut terendah. Dan di saat yang sama, dia bisa ngerasain dinginnya air laut yang sekarang udah setinggi dada, narik-narik wetsuitnya. Cuma dalam 60 detik. Enggak, mungkin kurang. Air naik dari mata kaki ke dada dalam 1 menit. Itu bukan pasang, itu tsunami vertikal. Dia goyangin kepalanya, ngira dia mimpi, tapi rasa dinginnya nyata. Suara gemuruh airnya nyata. Dia ngelihat ke arah pantai. Garis hutan itu sekarang jauh banget, kayak pulau lain.
Kepanikan Wawan di titik ini bukan takut hantu. Ini ketakutan seseorang yang baru aja ngelihat hukum fisika patah di depan matanya. Dia ngelihat ponselnya lagi. Surut. Dia ngelihat air. Pasang. Ponsel. Air. Ponsel. Air. Otaknya kayak hang. Kayak komputer yang dikasih perintah yang mustahil. Dia nggak bisa mikir. Dia cuma bisa ngerasain dingin dan arus yang mulai narik kakinya. Dia nggak sempat mikir lama. Ponsel itu langsung dia masukin lagi ke kantong. Nggak peduli lagi. Karena airnya bukan cuma naik, airnya mulai bergerak. Cepat. Nah, ini dia. Tiba-tiba, arus balik yang brutal nyerang dia. Ini bukan arus biasa. Ini kayak ada mesin jet di bawah air yang nyedot dia. Wush, tenaganya gila banget. Wawan yang badannya lumayan atletis langsung kebanting kayak boneka. Dia nggak bisa napak lagi. Dia langsung ngambang, keseret. Di titik ini, semua kebingungan soal data dan ponsel tadi hilang, lenyap, diganti sama satu hal, panik buat bertahan hidup. Gue harus ke pantai, pikirnya. Dia coba berenang, ngelawan arus, tapi nggak bisa. Arusnya terlalu kuat. Tali yang ngikat ikan-ikan di pinggangnya nyangkut, narik dia ke bawah. Dan yang lebih parah, spear gun yang masih dia pegang. Benda panjang itu jadi kayak jangkar yang ngelawan dia. Blar, arus ngehantam dia lagi, spear gunnya kelepas dari tangannya. Hilang. Dia nggak peduli. Terus, tali ikan di pinggangnya nyangkut di karang. Jelep. Dia ketahan. Air di atasnya muter. Dia panik, meraih-raih, ngebuka ikatan ikan di pinggangnya. Ikan-ikan itu, termasuk ikan larangan tadi, langsung lepas, kesedot arus, hilang dalam sekejap mata. Dia nggak peduli lagi sama buruannya. Dia cuma peduli satu hal, napas. Dia bebas dari beban. Sekarang dia bisa fokus berenang. Dia ngelihat ke arah pantai berpasir yang tadi dia lewatin di sebelah kiri. Dia mati-matian berenang ke arah sana. Tapi dia nggak maju-maju. Aneh banget. Dia berenang sekuat tenaga, pakai finnya. Harusnya dia cepet, tapi dia kayak berenang di treadmill. Garis pantai itu nggak nambah deket. Arusnya terlalu kuat. Dan di sini Wawan sadar sesuatu yang lebih bikin bulu kuduk berdiri. Arusnya bukan cuma narik dia ke laut lepas. Bukan. Arusnya belok. Dia bisa ngerasain air di bawahnya kayak punya rel. Dia lagi diarahin. Dia coba berenang ke kiri, ke arah pantai berpasir. Tapi arusnya maksa dia lurus. Lurus kemana? Dia noleh ke kanan. Oh sial, hutan bakau. Arusnya ngedorong dia lurus ke arah hutan bakau yang rapat itu. Dia makin panik. Kelelahan fisik mulai masuk. Napasnya udah ngos-ngosan. Air laut dingin banget, badannya mulai kedinginan. Setiap kali dia coba belok kiri, ada dinding air yang ngedorong dia balik, maksa dia lurus ke arah bakau. Dia sadar, dia nggak bisa menang. Dia nggak lagi berjuang ngelawan alam. Dia lagi digiring. Dia udah nggak ngelawan, dia cuma coba bertahan di permukaan. Hutan bakau itu makin deket, makin deket. Kayak mulut raksasa yang kebuka. Brak, dia nabrak. Arus itu ngebanting dia keras banget ke dinding akar-akar bakau. Dia kaget, langsung ngambil napas rakus. Dia coba pegangan. Akar-akar itu licin dan rapat banget. Ini bukan hutan bakau biasa yang jarang-jarang. Ini kayak labirin. Air pasang yang tinggi bikin seluruh hutan ini kebanjiran. Gak ada tanah kelihatan. Cuma ada air coklat keruh dan labirin akar yang kayak jaring laba-laba raksasa. Dia kegulung ombak kecil yang tercipta di dalam hutan itu, masuk makin dalam. Dia coba berdiri, tapi kakinya nggak nemu dasar. Di bawah sana cuma ada lumpur dan akar-akar lain yang nggak kelihatan. Dia sekarang kejebak di dalam labirin ini. Suaranya beda banget di sini. Nggak ada suara ombak besar.
Yang ada cuma suara gemericik air nabrak akar dan suara napasnya sendiri yang kayak orang asma. Dia ngerasa terkurung. Dia ngelihat ke belakang, ke arah laut lepas tempat dia datang. Udah ketutup, cuma ada akar. Dia ngelihat ke depan, cuma ada akar. Dia harus keluar. Dia nggak tahu di mana daratan. Dia cuma bisa derak ke satu arah, maju, nembus hutan bakau ini. Ini neraka. Ini bener-bener neraka fisik. Dia mulai maksa nembus. Dia dorong badannya ngelewatin celah antar akar. Tapi di bawah air, akar-akarnya lebih jahat. Serak. Dia ngerasain sesuatu yang tajam nyobek wetsuitnya di paha. Perih. Dia nggak peduli, dia dorong lagi. Serak. Kena lagi, di lengan. Akar-akar bakau itu kayak pisau, terendam di air keruh. Dia nggak bisa lihat apa yang ngelukain dia. Dia cuma bisa ngerasain sakit. Dia panik. Gimana kalau kakinya nyangkut di bawah? Gimana kalau dia kejiret akar di bawah air dan gak bisa naik lagi? Dia bakal tenggelam di sini, di hutan bakau bau lumpur ini, sendirian. Rasa dinginnya makin parah. Badannya mulai gemeteran hebat. Kelelahan yang tadi cuma kerasa, sekarang udah ngambil alih. Tangannya berat banget buat diangkat. Kakinya kram. Dia berjuang mati-matian. Ini bukan lagi soal data atau logika. Ini cuma soal insting binatang buat keluar dari air. Dia dorong, dia tarik. Dia robek kulitnya di akar-akar tajam. Dia nggak peduli. Yang penting, darat. Dia harus nemu darat. Setelah berjuang gila-gilaan, dia ngelihat sesuatu di depan. Kayak tanah kering, bukan air lagi. Itu tujuannya. Dengan sisa tenaga terakhirnya, dia ngeraih akar terakhir dan ngedorong badannya. Bruk. Dia jatuh. Dia ambruk di tanah kering. Dia selamat. Dia berhasil ngelewatin labirin bakau itu. Dia langsung batuk-batuk, meluarin air laut dari paru-parunya. Dia telungkup di atas tanah berlumpur, napasnya tersengal-sengal. Badannya sakit semua, perih di paha, di lengan, di dadanya. Tapi dia hidup. Dia di darat. Dia selamat dari ancaman tenggelam. Dia diam di situ mungkin 5 menit. Cuma nikmatin rasanya tanah keras di bawah perutnya. Dia ngerasa lega. Lega yang luar biasa. Oke, sekarang apa? Dia masih hidup. Dia harus ngorientasiin diri. Dia di mana? Dia pasti ada di belakang hutan bakau di sisi daratan Cijeruk. Dia cuma perlu jalan sedikit, pasti ketemu pantai berpasir atau jalan setapak tempat dia parkir motor. Dia ngira dia udah ngelewatin bagian terburuknya. Dia salah. Dia ngedongak. Dia ngelihat ke atas mau ngecek jam. Udah jam berapa ini? Jam tangannya pecah, kena akar tadi. Dia ngelihat ke langit, nyari matahari. Dia nemu matahari. Mataharinya ada di barat. Tapi ada yang aneh. Aneh banget. Mataharinya lagi gerak. Dia ngelihatin. Matahari oranye itu yang harusnya masih butuh 1 jam lagi buat tenggelam, tiba-tiba turun. Cepet. Kayak ada yang narik. Wawan mucek matanya. Dia ngira dia pusing. Tapi enggak. Dia ngelihatin. Garis cakrawala kayak ngegigit matahari itu dengan rakus. Senja yang harusnya berlangsung 30 menit, selesai dalam mungkin 3 menit. Langit berubah dari biru ke oranye, ke ungu, terus ke hitam pekat. Wush, kayak ada yang matiin lampu dunia. Kegelapan langsung nyergap dia. Gelap yang absolut. Gelap hutan lebat di malam hari tanpa bulan. Wawan kaget lagi. Kepanikan yang tadi sempat reda karena selamat dari air, balik lagi. 100 kali lipat. Ini apa lagi? Dia langsung ngeraih headlamp yang nempel di kepalanya. Dia ngeraba-raba tombolnya dengan tangan gemeteran. Klik, sinar senter di kepalanya nyala. Cahaya putih terang itu langsung nembus kegelapan di depannya. Dan Wawan membeku. Dia ngarahin senternya ke sekeliling. Dia ngira dia bakal ngelihat pohon-pohon bakau di belakangnya. Dia ngira dia bakal ngelihat pasir pantai di depannya. Dia salah. Di sekelilingnya, di mana-mana, cuma ada hutan. Hutan yang rapet banget.
Dan pohonnya, dia nggak kenal pohon ini. Ini bukan pohon bakau, ini bukan pohon kelapa. Ini pohon-pohon aneh, batangnya lurus-lurus tinggi, warnanya pucat di cahaya senter. Daunnya kecil-kecil, rapet banget di atas sana, nutupin langit. Gak ada suara ombak sama sekali. Gak ada suara jangkrik. Hening. Hening yang mati. Wawan langsung tahu, dia orang Sunda. Dia pernah dengar cerita soal ini. Pohon kaboa. Pohon yang cuma tumbuh di Sancang. Pohon yang jadi tanda tempat Prabu Siliwangi ngahiang. Di momen itu, Wawan sadar. Dia bukan lagi di pantai Cijeruk. Dia bukan lagi di dunia yang dia kenal. Dia tahu dia udah dipindahin. Dia udah nyebrang. Dia sekarang ada di Sancang gaib. Dan kesadaran ini, anehnya, bukan bikin dia gila. Dia nggak teriak-teriak. Dia cuma ngerti. Dia ngerti kalau dia udah ngelanggar aturan di negara yang salah. Dan sekarang, dia ada di dalam penjaranya. Tangannya yang masih gemeteran secara refleks masuk lagi ke kantong wetsuitnya yang sobek. Nyari satu-satunya benda yang masih dia percaya. Dia ngeluarin ponselnya lagi. Benda itu basah kuyup, udah pasti. Tapi tadi masih nyala. Dia coba teken tombol power. Nggak nyala. Dia teken lagi, lebih lama. Tetap mati. Layarnya hitam pekat. Mati total. Nggak ada sinyal, nggak ada daya, nggak ada apa-apa. Cuma sepotong kaca dan plastik nggak berguna di tangannya. Dan disinilah Wawan benar-benar ngerasa putus asa. Selama ponsel itu masih ada, selama data itu masih ada, dia masih punya jangkar. Dia masih bisa mikir kalau alam lagi error. Tapi sekarang, jangkar terakhirnya ke dunia rasional udah putus. Teknologi yang dia bangga-banggain, data satelit yang dia jadiin kitab suci, mati. Gak ada gunanya di sini. Dia sekarang benar-benar sendirian. Di tengah hutan antah berantah, gelap gulita. Udara makin dingin, dan dia gak tahu jalan pulang. Dia ngelihat ponsel di tangannya, terus dia lempar gitu aja. Bruk. Benda itu hilang di tumpukan daun kering. Udah gak penting lagi. Dia harus gerak. Dia gak bisa diam di sini nunggu mati kedinginan. Dia harus cari jalan keluar. Dia maksa berdiri. Kakinya gemeteran hebat. Perutnya kosong, badannya basah, kedinginan. Dia ngarahin headlampnya. Kiri, kanan, depan. Sama aja. Cuma ada barisan pohon kaboa yang gak ada habisnya. Kayak tiang-tiang penjara. Gak ada jalan setapak. Gak ada tanda-tanda kehidupan. Halo, teriaknya. Suaranya kedengeran aneh, gak mantul. Kayak langsung diserep sama hutan. Tolong! Dia teriak lagi. Gak ada jawaban. Cuma hening. Oke, dia harus milih satu arah. Dia milih lurus. Dia mulai jalan nembus semak-semak. Tapi medannya susah banget. Ini bukan hutan biasa. Tanah di sini kayak gak rata. Akarnya di mana-mana. Dia jalan baru 10 langkah, kakinya udah nyangkut. Dia jatuh. Dia bangun lagi. Jalan lagi 5 langkah, nyangkut lagi. Dia ngerasa kayak hutan ini sengaja bikin dia susah jalan. Kayak dia lagi muter-muter di tempat yang sama. Disorientasi total. Kepanikan fisik balik lagi. Dia takut, tapi bukan takut setan. Dia takut gak bisa keluar. Dia takut mati dehidrasi atau kedinginan di sini. Dia terus jalan terseok-seok di dalam hutan kaboa yang kayak nggak ada ujungnya. Dia lagi panik, gerakannya acak-acakan. Dia cuma pengen lari, tapi hutannya sendiri kayak labirin yang nolak buat dilewatin. Dia nggak hati-hati lagi, dia cuma mau nerobos. Dan disinilah kesalahannya. Saking paniknya, dia nggak ngelihatin langkahnya.
Sinar headlampnya nyorot ke depan, bukan ke bawah. Kakinya krak, nyangkut. Nyangkut di akar pohon kaboa yang tebal dan tersembunyi di bawah tumpukan daun kering. Dia lagi lari kecil, jadi dia langsung jatuh. Bruk, jatuh dengan posisi yang salah. Seluruh berat badannya numpu di satu kaki, dan dia dengar suaranya. Kretek. Suara yang gak seharusnya dikeluarin sama pergelangan kaki. "Ar!" Dia teriak. Bukan teriak takut, dia teriak kesakitan. Sakitnya luar biasa, nyetrum sampai ke paha. Dia coba bangun, tapi pas dia numpuin kaki kanannya, nyut. Sakitnya bikin dia hampir pingsan. Dia jatuh lagi. Dia ngarahin senternya ke kakinya. Pergelangan kakinya udah aneh. Bengkaknya cepet banget. Udah pasti patah atau minimal geser parah. Sekarang dia bukan cuma tersesat, dia lumpuh. Hutan itu tanpa nyentuh dia seujung kuku pun udah berhasil ngalahin dia, cuma pakai akarnya sendiri. Rasa sakit itu beneran bikin dia sadar. Dia gak bisa jalan, dia gak bisa lari. Habislah sudah. Dia diam dulu, nahan sakit sambil ngos-ngosan. Tapi dia gak mau mati di sini. Dia gak mau nyerah. Enggak, desisnya. Gue harus keluar. Dia coba berdiri lagi, pakai satu kaki. Gak bisa. Terlalu sakit. Oke, gak ada pilihan lain. Dia mulai merangkak. Dia jadi kayak binatang. Nyeret badannya yang basah dan kedinginan, nyeret kakinya yang patah di atas tanah hutan yang kotor. Srek, srek, srek. Suara badannya gesekan sama daun kering. Wetsuitnya yang sobek bikin lututnya perih, kegesek tanah dan kerikil. Tapi dia gak peduli. Dia merangkak, narahin headlampnya ke depan. "Tolong! Tolong!" teriaknya. Suaranya udah serak. Dia merangkak terus, mungkin rasanya udah 1 jam. Dia ngerasa udah jauh. Dia berhenti buat istirahat. Dia ngarahin senternya ke belakang, dan jantungnya kayak mau copot. Gak ada jejak. Jejak dia merangkak, hilang. Kayak daun-daun kering itu langsung nutup lagi di belakangnya. Dan pohon-pohon di depannya sama persis kayak pohon-pohon di belakangnya. Dia cuma muter-muter. Dia sadar, hutan ini emang gak ngasih jalan keluar. Hutan ini nahan dia. Dan hal yang paling bikin gila bukan rasa sakitnya, bukan gelapnya, tapi suasananya. Gak ada apa-apa. Gak ada hantu, gak ada monster. Gak ada suara macan, gak ada penampakan Nyi Roro Kidul. Gak ada. Nol. Yang ada cuma sunyi. Sunyi yang absolut. Sunyi yang pekat banget. Satu-satunya suara di seluruh alam semesta itu cuma suara napas Wawan yang putus asa. Hah. Hah. Sama suara badannya yang lagi nyeret tanah. Dan justru kesunyian inilah yang paling horor. Dia sadar, dia gak lagi diganggu. Dia gak lagi ditakut-takutin. Dia lagi ditahan. Kayak dimasukin ke sel isolasi. Dia ngelihat ke atas, ke kanopi pohon kaboa yang rapat. Dia ngerasa diawasi. Bukan diawasi sama sepasang mata, tapi diawasi sama semuanya. Sama pohon-pohon, sama tanah, sama udara dingin. Dia ngerasa kayak serangga yang ketangkep di toples kaca. Dia bisa lihat keluar, tapi dia nggak bisa keluar. Dan yang punya toples lagi ngelihatin dia, nungguin dia mati pelan-pelan. Dia sadar, dia nggak bakal dibunuh.
dia bakal dibiarin mati. Mati kedinginan, mati kehausan, mati karena infeksi. Badannya udah gak kuat, dinginnya gila. Wetsuit yang basah itu sekarang malah jadi kayak baju es yang nempel di kulitnya. Dia udah gak bisa merangkak lagi. Tangannya lecet semua. Kakinya yang patah udah mati rasa, tapi sakitnya nyut-nyutan sampai ke pinggang. Haus, tenggorokannya kering banget, kayak debu. Dia udah di titik terendah. Dia nyerah. Dia nyenderin punggungnya di salah satu batang pohon kaboa. Dia duduk, ngelurusin kakinya yang sehat. Kakinya yang patah udah gak karuan bentuknya. Dia gemeteran hebat. Giginya gemeletuk, gak bisa dikontrol. Headlampnya, sinarnya mulai redup. Baterainya mau habis. Sinarnya yang tadi putih terang sekarang jadi kuning, terus kedip-kedip. Klip, klip, klip. Wawan ngeliatin sinar yang makin redup itu. Dia udah gak takut lagi. Dia cuma capek banget. Dia udah ngelawan air, dia ngelawan akar, dia ngelawan hutan. Dia kalah. Dia ngalahin alam pakai data. Dan alam ngalahin dia pakai cara yang dia gak ngerti. Dia pasrah. Sinar headlampnya kedip sekali lagi, terus mati. Gelap total. Dia sendirian dalam kegelapan yang absolut. Di tengah hutan sancang gaib itu, Wawan sendirian. Gak ada suara, gak ada cahaya. Cuma ada dingin dan rasa sakit. Dia udah diproses. Dia udah divonis. Dia udah selesai. Dia udah gak punya tenaga buat teriak. Dia udah gak punya harapan buat dicari. Dia nutup matanya. Dia gak tahu dia mau mati atau mau pingsan. Dia gak peduli lagi. Dia cuma pengen istirahat. Dia ngelepasin semuanya. Pikirannya jadi kosong. Dia nyender di pohon itu, dan dia hilang kesadaran. Terus, dia ngerasain hangat. Hangat di kelopak matanya. Dia ngebuka matanya. Silau. Itu matahari pagi. Fajar. Tapi dia di mana? Dia bukan di hutan Kaboa lagi. Dia terbaring di pinggir hutan biasa. Dia bisa dengar suara ombak, tapi jauh. Seorang nelayan lokal yang lagi jalan pagi nyisir pantai ngelewatin tempat itu. Dia ngeliat ada buntelan hitam. Apa itu? Pikirnya. Dia deketin, dia kaget setengah mati. Itu orang, pakai baju selam. Masih hidup, tapi napasnya satu-satu. Nelayan itu langsung ngenalin tanda-tandanya. Ini bukan orang kesasar biasa. Ini orang yang diambil dan sekarang dikembaliin. Dia langsung lari balik ke desanya, teriak-teriak minta tolong. Dia tahu persis ini di mana. Ini jauh banget. Ini berkilo-kilometer dari pantai Cijeruk. Udah lama orang-orang desa datang, bawa tandu seadanya. Mereka ngegotong Wawan. Pas mereka ngangkat Wawan, dia kayak boneka kain aja. Gak ada tenaganya. Gak ada perlawanan. Dia gak pingsan, matanya kebuka. Tapi kosong. Tim penyelamat desa itu ngecek badannya. Gila. Wetsuitnya robek di mana-mana. Di baliknya, luka-luka goresan dari akar bakau udah bengkak. Warnanya merah kehitaman, penuh lumpur kering. Dan pergelangan kakinya, bengkaknya udah kayak bola sepak. Warnanya ungu. Dia kedinginan banget, badannya kayak es. Dia hidup, tapi cuma nyala aja. Dia selamat dari tenggelam. Dia selamat dari hipotermia parah. Tapi dia nggak di sana. Mas, siapa namanya? Dengar saya, Mas. Salah satu bapak-bapak nepuk-nepuk pipinya. Mata Wawan ngelirik pelan ke bapak itu. Terus nelewat gitu aja. Kosong. Mereka bawa Wawan ke desa, ke rumah Pak RT. Dia ditaruh di atas bale-bale, dikasih selimut tebel, dikasih teh panas manis. Gelasnya disodorin ke bibirnya. Dia nggak ngerespon. Dia nggak minum. Dia cuma duduk nyender, matanya kebuka. Tapi dia nggak ngelihat. Dia ngelihat nembus dinding,
nembus orang-orang yang ngerumunin dia. Dia diem aja. Ini bukan trauma. Orang trauma itu biasanya nangis, atau teriak, atau gemeteran ketakutan. Wawan, enggak. Dia linglung, kosong. Kayak ada kabel penting di otaknya yang dicabut. Otaknya, yang tadi malam dipaksa ngeliat hukum fisika dipatahin. Yang dipaksa masuk ke tempat lain itu, sekarang gak bisa nyambung lagi ke dunia nyata. Kayak radio yang salah frekuensi. Dia bisa dengar suara, tapi yang masuk ke otaknya cuma kresek-kresek. Kabar nyebar cepat. Ada yang berhasil montak keluarganya di Pangandaran. Beberapa jam kemudian, keluarganya datang. Pakai mobil pickup, ngebut. Ibunya lari duluan. Nangis histeris. Dia langsung meluk Wawan. "Wawan, ya Allah nak, ini emak, kamu kenapa? Kamu diapain?" Ibunya guncang-guncang badan dia. Bapaknya, kakaknya, semua ngerumunin dia. Nangis, marah, bingung. "Wan, ngomong Wan, apa yang terjadi? Kamu kemana aja semalaman? Siapa yang ngelukain kamu?" Mereka butuh jawaban. Mereka panik. Wawan yang lagi dipeluk ibunya pelan-pelan noleh. Dia ngeliat ibunya kayak nenalin, tapi itu aja. Dia ngebuka mulutnya. Dia kayak mau ngomong sesuatu, tapi nggak ada. Nggak ada suara yang keluar. Bukan karena dia bisu, bukan karena dia nggak mau. Dia nggak bisa. Saluran dari otak ke mulutnya putus. Dia nggak bisa ngejelasin apa yang dia alamin. Gimana cara ngejelasin air pasang yang naiknya instan? Gimana cara ngejelasin hutan bakau yang pindah jadi hutan kaboa? Otaknya tahu, tapi mulutnya nggak bisa nerjemahin. Akhirnya keluarganya berhenti nanya. Mereka cuma bisa nangis. Orang-orang desa juga diem. Mereka tahu. Wawan cuma duduk di situ, diselimutin. Matanya kosong. Persis kayak cerita anak yang hilang di Cijeruk tahun 2022. Linglung dan sulit berkomunikasi. Dia selamat. Dia nggak mati. Dia juga nggak gila. Dia cuma terpapar. Dia dikembaliin. Tapi yang dikembaliin cuma badannya. Isinya ketinggalan di sana. Dia jadi bukti hidup. Jadi peringatan diem yang lebih nakutin dari cerita hantu manapun. Peringatan bahwa disancang, data pasang surut di ponsel lo nggak ada artinya. Karena yang berkuasa di sana bukan hukum fisika. Pada akhirnya Wawan nggak mati. Dia juga nggak gila. Dia dikembaliin, tapi dalam keadaan kosong. Dia jadi peringatan hidup. Bukti kalau lo nggak bisa seenaknya ngambil sesuatu dari tempat yang punya aturannya sendiri. Gimana menurut kalian cerita barusan? Apa yang bakal kalian lakuin kalau ada di posisi dia? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kisah dengan gema personal yang kuat seperti inilah yang menjadi jantung dari kanal ini. Jika kalian punya pengalaman tak terlupakan yang ingin diangkat dan dibagikan, jangan ragu untuk menghubungi kami lewat link yang ada di deskripsi.